ke surga. Suka atau enggak orang dengan tahajud? Lebih banyak yang tidak suka. Iya, sedekah. Sedekah yang bisa mengantarkan ke surga itu sedekah yang apa? Ikhlas. Iya, 1000 ikhlas. Bisa mengantarkan ke surga. Ikhlas tapi 1000. Bukan 1000 yen ya. Ya lupa berarti di depan. 1000 gede ya. Kalau 1000 perak. Iya, kan katanya yang penting ikhlas. Iya, tapi kalau 1000, iya, 1000 ikhlas itu ikhlas yang tidak ada. Iya, yang namanya ikhlas itu ketika berat. Iya, maka kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah, infak yang akan bisa mengantarkan kita ke surga adalah infak, sedekah dari apa yang paling kita sukai. Iya. Nah, kalau seandainya definisi infak seperti itu disukai atau tidak disukai? Tidak disukai. Sabar, itu jalan ke surga nggak, Pak? Jalan ke surga. Tapi apa yang terjadi pada saat kita sedang punya masalah, ada yang nasehatin sabar? Iya. Tadinya jengkel sama satu orang, dinasehatin, udahlah Bu, sabar aja. Apa yang terjadi, Bu? Tambah 2 orang. Padahal kita semua tahu sabar itu mengantarkan kita ke surga. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai. Oleh karena itu, kalau seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, kayak kesusahan, kesulitan, maka kita memahami bahwa sebenarnya ini adalah jalan ke surga. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau hidup ini harus berujung akhir surga, pertanyaannya adalah, iya. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, jalan bahagia adalah setiap jalan yang akan mengantarkan kita merasa dekat dengan surga, jannatun. Nah, inilah pertanyaan kita. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama atau sudah sedekat apakah kita dengan surga? Ini pertanyaan yang rasanya harus kita jawab. Kita berjalan menuju ke surga sudah berapa lama, Bapak Ibu? Baru kemarin? Kan enggak. Kita merasa bahwa hidup ini berjalan ke surga sejak kapan? Sejak kita menyadari bahwa hidup ini berujung akhir, surga dan neraka. Dan itu kesadaran yang sudah kita dapatkan sedari dulu. Sejak saat itulah kita betul-betul menyadari berarti hidup ini harus menuju ke surga. Nah, ini pertanyaannya, sudah sedekat apakah kita dengan surga? Iya. Ini pertanyaan penting, sebab penting untuk kita jawab ya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengisyaratkan kepada kita di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Pada ayat itu Allah menyebut tentang perkembangan hidup manusia sampai usia 40 tahun. Di usia 40 tahun kemudian berdoa. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ini mengekspresikan kedekatan dia dengan surga. Itulah doa orang yang sudah dekat dengan surga. Itu di usia 40 tahun. Maka ini warning. Kalau seandainya ada yang usianya sudah 40 tahun kok belum merasa dekat dengan surga, itu besar kemungkinan ada yang salah dalam perjalanan hidupnya. Ada yang salah dalam perjalanan hidupnya. Kalau 40 tahun berjalan menuju ke surga kok belum merasa dekat, sekali lagi bisa jadi ada yang salah dalam perjalanan hidupnya. Persis sama seandainya dari sini ke Tokyo berapa jam kalau naik mobil sendiri?
8 jam. Nah, katakanlah 8 jam ya. Kita berangkat sampai 15 jam kok belum nyampe. Kalau seandainya 15 jam belum nyampe, berarti harus ada apa? Harus ada koneksi kan? Iya. Padahal kendaraannya jalan, nggak berhenti, nggak macet, jalan terus ke arah Tokyo. Tapi 15 jam kok belum sampai. Bukankah itu sebuah isyarat? Sangat mungkin ada yang salah kan? Ya salah. Iya. Maka demikian pula halnya kalau sudah 40 tahun kok belum merasa dekat dengan surga, berarti harus dicek. Mungkin ada yang salah dalam perjalanan hidupnya. Wah, kalau begitu saya tenang nih, belum 40 tahun kok. Ini sama sekali bukan berita gembira bagi yang belum 40 tahun. Iya, sebab kalaulah ada orang yang usianya 30 tahun bahkan 20 tahun belum merasa dekat dengan surga dan dia tidak berusaha untuk mengevaluasi, dia tetap dengan cara hidupnya, besar kemungkinan usia 40 tahun pun dia belum merasa dekat dengan surga. Iya. Nah, tapi kalau seandainya betul-betul hidup ini berjalan ke surga, maka kita pahami kaidah perjalanan. Ini salah satu kaidah perjalanan. Setiap perjalanan yang bertujuan dan kita betul-betul berjalan menuju ke sana akan mengantarkan kita sampai pada suasana khusus yang mensyaratkan bahwa tujuan perjalanan sudah dekat. Ini kaidah umum dalam sebuah perjalanan. Bagai kalau di Jakarta mau ke puncak. Iya. Mau ke puncak. Apa yang terjadi? Kalau seandainya sekian lama, katakanlah 2 jam, kok jalanan sudah mulai naik. Iya. Kemudian jalan berkelok-kelok. Bukankah itu sebuah isyarat berarti tujuan sudah semakin dekat? Itu kaidah perjalanan. Maka sama halnya dengan perjalanan menuju ke surga. Siapapun ya yang betul-betul berjalan menuju ke surga, lurus menuju ke surga, iya, betul-betul lurus ke surga, akan ada saat dalam perjalanan hidup kita ini kita menemukan papan nama ini. Ya, kita akan menemukan papan nama ini. Surga tinggal 1 kilo. Iya. Papan nama ini tentu tidak ada di luar diri kita. Dia adanya di dalam diri kita. Jadi perasaan kita yang betul-betul begitu merasa sangat dekat dengan surga. Iya. Nah, karena itu ini yang kemudian harus kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suasana khusus di kilometer 1 menjelang surga. Kalau di kilometer 1 menjelang surga berarti kita masih di mana? Di akhirat atau di dunia? Masih di dunia. Iya, karena itu ada sebuah ungkapan yang mengatakan dalam perjalanan hidup ini akan ada orang-orang yang sudah merasakan suasana surga sebelum ia memasukinya. Dia sudah merasakan suasana surga itu di kehidupan dia di alam dunia ini. Dia sudah merasakan. Bagi kita mau ke puncak untuk merasakan suasana dingin tidak harus nunggu sampai ke puncak. Iya, baru di bawah kita sudah merasakan suasana puncak dengan hawanya yang dingin, jalannya yang berkelok-kelok. Maka demikian pula akan ada, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang-orang yang ketika hidup di dunia ini sudah merasakan suasana surga. Nah, lantas apa suasana surga itu? Iya, apa suasana surga? Ada 3 yang ingin kita sebutkan pada kesempatan yang sangat kita harapkan barokahnya insya Allah. Ini yang pertama. Iya, memandang suasana Tokyo. Ini betul Tokyo ya Pak Hadi? Saya nggak tahu suasana. Kira-kira aja sih. Daerah Shibuya ya, bukan ya? Mungkin. Iya. Nah, ini yang pertama. Iya. Bahwa kita sudah merasakan suasana surga, kita akan memandang kesenangan duniawi sebagai kesenangan yang rendah dan tidak punya. Itu yang terasa pada diri kita. Iya. Kenapa? Surga sudah di depan mata. Iya. Surga sudah di depan mata.
Ya, kalau surga sudah di depan mata, dunia dilirik nggak? Enggak. Iya. Wanita-wanita dunia dilirik? Ya bukan istri loh Pak. Ya bukan istri. Iya. Kalau istri dipentelengin, wah salah juga. Ya, tidak. Kenapa? Karena kaidah mengatakan secantik-cantik wanita dunia itu seburuk-buruk wanita akhirat. Ya, namanya juga dunia. Dunia itu kan artinya yang rendah. Ya. Jadi memandang kesenangan duniawi sebagai kesenangan yang rendah, tidak punya pesona sama sekali enggak. Kenapa? Surganya sudah ada di depan mata. Iya. Tertarik nggak kita dengan uang 20 juta yen? Sekarang, kalau seandainya ada yang 2 miliar yen dan kita disuruh memilih, lebih tertarik yang mana? Bayangin. Nggak kebayangin. Mudah-mudahan karena ngebayanginnya surga. Iya, kalau orang sudah dekat dengan surga kan kesenangan dunia sekali lagi kesenangan ya, kesenangan duniawi. Iya, kesenangan duniawi. Nah, apa sih kesenangan duniawi itu? Ini yang kita maksudkan dengan kesenangan duniawi. Adalah segala hal yang menyenangkan dalam hidup di dunia ini, tetapi tidak ada manfaatnya untuk hidup di alam akhirat. Itu yang kita maksudkan dengan kesenangan duniawi. Jadi kita tidak salah. Kalau cari uang, itu kira-kira ada nggak manfaatnya untuk kehidupan di akhirat? Ada ya. Kalau uang itu disedekahkan kan, ada manfaatnya. Tetapi ini betul-betul kesenangan duniawi yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk hidup di alam akhirat. Sama sekali nggak ada. Dicari, iya, dari pintu mana ada manfaatnya itu nggak ketemu. Apa contohnya? Ini contohnya. Nonton begini ya, pada sebagian orang menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Tetapi apakah ada manfaatnya nonton beginian untuk kehidupan di alam akhirat? Nggak ada. Iya, nggak ada. Bagaimana dengan ini? Senang nonton hiburan begini? Menyenangkan? Menyenangkan. Dan sekarang mari kita lihat, apakah kesenangan seperti ini akan memberikan manfaat untuk hidup di alam akhirat? Berarti ini adalah kesenangan dunia. Orang-orang yang sudah berada di kilometer 1 menjelang surga sudah tidak tertarik lagi dengan seperti ini. Bagaimana dengan ini? Sekarang, bagaimana dengan ini? Baik, menyenangkan ya. Saya mau nanya, kalau nonton bola itu menyenangkan, ada nggak manfaatnya untuk hidup di alam akhirat? Ada nggak? Sama Pak Haji. Sama Pak Haji. Nonton Pak Haji. Berarti kalau gitu yang manfaat apanya? Nggak ada kaitan dengan nonton bolanya. Apakah dengan kita nonton bola seperti ini alam kubur kita jadi lapangan bola? Kalau iya mendingan nonton bola aja. Jangankan kita, orang awam pun kalau seandainya kita tanya, Pak, iya orang yang nggak pernah ngaji gitu. Kalau orang nonton bola itu kira-kira alam kuburnya bisa lapangan bola nggak? Orang awam pun akan mengatakan tidak. Karena itulah orang-orang yang sudah dekat dengan surga tidak tertarik dengan tontonan seperti ini. Bagaimana kalau masih tertarik? Ya, itu sebuah pemberitahuan. Berarti dengan surganya masih. Ya. Iya. Kita tidak bahas bagaimana hukum nonton bola. Kalau dibahas itu urusan fikih. Tetapi yang kita bahas adalah tanda. Apakah kita sudah dekat dengan surga atau masih jauh? Iya. Kalau masih jauh, senang sekali nonton begini. Tapi kalau sudah dekat,